Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara dari media, baik media cetak maupun media sosial yang telah hadir di depan kita. Kami dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kemensos. Nah, menyikapi masalah pandemi COVID-19 ini, kita di Indonesia ini dikagetkan, malah kita sudah masuk wilayah bencana non alam, bahkan ada yang menyatakan bencana sosial. Olehnya itu, di Kemensos salah satu tugasnya adalah mengerahkan pilar-pilar kesejahteraan sosial atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dalam hal ini sumber daya manusia penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial itu disebutkan bahwa di situ penyelenggara atau pilar-pilar penyelenggara kesejahteraan sosial itu ada pekerja sosial profesional, ada TKS, ada pilar-pilar, ada relawan, dan ada penyuluh sosial. Olehnya itu, tentu kita mengetahui kalau terjadi bencana seperti yang sekarang ini, banyak orang yang galau, banyak masyarakat yang stres, banyak orang yang putus harapan. Olehnya itu perlu pendampingan dari masyarakat yang mempunyai ahli dalam bidang ini. Olehnya itu, pada kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa Kemensos hadir. Sekali lagi, Kemensos hadir untuk mengadakan layanan dukungan psikososial, memberikan komunikasi, informasi atau edukasi, malah pembuatan gambar infografis serta poster-poster yang disebut dengan meme. Olehnya itu, saudara-saudara, kami sampaikan bahwa penting adanya layanan dukungan psikososial, penting adanya komunikasi, informasi dan edukasi, penting adanya pembuatan infografis, dan penting adanya poster-poster tentang meme itu sendiri. Kenapa? Karena banyak hal, banyak informasi-informasi yang tumpang tindih. Malah di tengah-tengah kita terjadi hoax, terjadi pembohongan publik. Olehnya itu, Kementerian Sosial bekerja sama dengan kementerian-kementerian lembaga yang ada hubungannya dengan belastingan daripada info-info yang tidak benar itu. Olehnya kita itu ingin meluruskan sebenarnya info itu seperti apa. Makanya Kemensos itu membuat sekretariat. Di sekretariat itu ada hotline. Hotline itu adalah bukan pengaduan, tetapi tempat konsultasi kepada masyarakat-masyarakat yang belum jelas. Apalagi di saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Kementerian Sosial hadir dalam memberikan bantuan. Bantuannya sifatnya sementara, lepas dari bantuan-bantuan reguler seperti PKH, BPNT yang sudah berjalan bertahun-tahun yang lalu. Sekarang ada bantuan kita sifatnya sembako sementara untuk Jabodetabek. Ada juga bantuan tunai di luar kota DKI, yaitu 33 provinsi. Olehnya itu, perlu informasi, perlu dukungan layanan, dukungan psikososial, perlu komunikasi, edukasi dan informasi, perlu menyebarkan info-info baik itu video-video pendek, Instagram dan lain sebagainya, maupun modul-modul bagi pendampingan sosial ini. Nah, sekali lagi kami sampaikan bahwa penting sekali, walaupun ini sifatnya abstrak, karena kita juga mengadakan riset. Dari Kemensos mengadakan riset, apakah bantuan sementara yang dilakukan oleh Kemensos dalam hal ini pemerintah itu tepat sasaran atau tidak ada masalah di lapangan. Tentu sebelum ini Pak Menteri sudah, sebelum pendistribusian bantuan-bantuan ini, Menteri Sosial Republik Indonesia dalam hal ini Bapak Juliari P. Batubara sudah mengadakan rapat dengan para gubernur, para bupati melalui video call. Olehnya itu juga Pak Menteri Sosial sudah memberikan statement bahwa yang kita khawatirkan itu, yang dikhawatirkan itu bukan persoalan data atau penerimanya. Yang dikhawatirkan itu jangan sampai ada penerima manfaat yang double bantuan. Ada bantuan dari Kementerian Sosial, itu juga bantuan dari PDT dan Transmigrasi, dan kementerian lain yang lainnya. Itu kira kami sampaikan untuk sementara.
Ardi Pak dari AIMS, untuk pendampingannya sendiri seperti apa Pak ya? Bisa disebutin detailnya seperti apa? Baik, pendampingan kita itu tadi kami sudah sampaikan. Mungkin kita pendampingnya ada namanya penyuluh sosial, ada pilar-pilar, ada tenaga kerja kesejahteraan, ada relawan. Karena pendamping ini adalah memberikan nanti bantuan pada masyarakat yang berdampak COVID-19, juga kepada masyarakat, kepada pembantu-bantu kita, tim medis, karena tim medis ini sangat rentan untuk tertularnya penyakit COVID-19. Olehnya itu ada pendamping, ada relawan. Kemarin kita di sekolah tinggi kita yaitu Politeknik Kesos Bandung sudah melakukan bintek relawan bagi garda terdepan seperti tim medis, dokter, relawan, dan begitu juga relawan-relawan di tenaga kesejahteraan seperti di lembaga kesejahteraan itu di bintek kurang lebih kemarin ada 400 lebih, itu untuk jalan di masyarakat untuk memberikan bimbingan dan pendampingan. Mereka juga ada penyuluhan. Jadi mereka ini SDM-nya sudah kita latih, sudah kita bintek, dan sudah kita berikan pengarahan-pengarahan. Mungkin mereka juga memegang pegangan-pegangan buku dalam bentuk modul, bentuk-bentuk buletin dan lain sebagainya. Jadi pendampingan ini adalah bentuknya mendampingi tim medis yang rentan menularkan penyakit. Olehnya itu diberikanlah, caranya adalah menggunakan IT itu sendiri dengan daring. Lalu kemudian sekarang yang sudah dibintek kemarin di Bandung itu kurang lebih 400 orang. Itu dari alumni Politeknik Kesos, dari mahasiswa jurusan kesejahteraan sosial maupun daripada dosen-dosen itu sendiri. Sudah jalan di lurah-lurah, di kecamatan-kecamatan maupun aparat-aparat yang ada di Jawa Barat sekarang. Sudah jalan mengadakan pendampingan. Karena kita tahu bahwa orang yang korban dalam COVID-19 ini mungkin dia sudah positif, itu perlu pendampingan untuk memberikan pencerahan. Kita harus ngomong, ada ulama, ada pendeta, ada para tokoh-tokoh kita memberikan pengarahan, memberikan arahan, jangan sampai dia stres bahwa ini adalah takdir Tuhan yang harus kita terima. Karena banyak sekali orang mimpi dan galau menghadapi wabah penyakit yang begitu besar di seluruh dunia ini, terutama di Indonesia. Kita ini perlu ada orang yang ngomong dan ngomong itu memberikan nasihat pada masyarakat kita yang berdampak COVID-19. Karena masyarakat kita itu galau, tidak tahu apa sebenarnya terjadi ini. Apakah ini penyakit dibuat-buat? Apakah ini wabah menular ini dibuat-buat? Padahal memang tidak ada undang-undangnya. Nomor 4 tahun 1940 tentang wabah penyakit menular. Itu ada undang-undang. Olehnya itu kita di pemerintah dalam hal ini Kemensos, memang kita ada namanya layanan dukungan psikososial. Layanan dukungan psikososial ini bukan hanya terjadi pada penyakit menular ini. Kalau terjadi bencana, ya memang kita sudah ada LDP-nya. Di bencana itu kan ada 3 itemnya itu. Ada di pencegahannya, ada di tanggap daruratnya maupun di recovery atau pemulihannya. Olehnya kita dalam posisi sekarang adalah tanggap darurat daripada bencana non alam ini. Olehnya itu perlu dukungan pendampingan, ada orang-orang relawan dalam hal ini penyuluh sosial, pekerja sosial yang profesional yang sudah dilatih. Pendampingannya adalah memberikan dukungan, penguatan pada masyarakat yang berdampak daripada wabah penyakit menular ini. Itu kan masyarakat tuh ya, kalau petugas medisnya kan seperti apa? Ya, petugas medisnya juga diberi pendampingan. Jangan sampai dia membantu orang, tapi jangan dia perlu mengikuti protokol kesehatan itu. Jangan dekat, pakai masker ya. Jangan beli makanan online misalnya. Perlu kita pendamping, jangan sampai lupa membantu orang yang kena. Nah, ini yang sekarang kan beritanya di mana-mana, dokter meninggal karena membantu orang. Nggak usah jauh-jauh, kemarin kan Pak Budi Karya itu Menteri Perhubungan, dokternya menurut kabar itu yang merawatnya dia meninggal sendiri. Jadi perlu pendampingan seperti itu. Nah, keluarganya yang meninggal itu perlu juga pendampingan. Perlu ada pekerja-pekerja sosial, penyuluh-penyuluh sosial untuk memberikan arahan-arahan atau wejangan-wejangan penguatan supaya jiwa ini kan memberontak. Ketika dia meninggal, dokternya membantu, jangan sampai dia lompat-lompat berteriak-teriak ke sana ke sini, itu perlu. Olehnya itu ini besar sekali harapan kita bahwa pekerja sosial yang profesional ini atau penyuluh sosial ini atau pilar-pilar sosial ini itu besar manfaatnya di tengah masyarakat untuk memberikan penguatan ketika terjadi bencana.
Saya kira seperti itu. Pak, saya Dian dari Waspada, ada beberapa pertanyaan. Pertama, tentang tenaga pendampingnya ini berapa yang dilibatkan Pak di seluruh Indonesia? Ini kan COVID ini kan sudah 34 provinsi. Itu nanti kalau di provinsi sendiri itu, di daerah itu ada di mana? Masyarakat di daerah bisa menemukan mereka di mana Pak? Terus tentang pendamping tadi juga Pak, apa mereka juga sudah dikasih pelatihan tentang penanganan COVID gitu? Kan nggak semua juga mungkin paham, atau berapa persen di antara mereka ada yang tenaga medis gitu. Terus oke, udah gitu aja Pak, makasih. Ya, terima kasih ya. Jadi tenaga kita itu kan tadi sudah bilang ada 4 item tadi itu, mulai pekerja sosial profesional, ada penyuluh sosial, ada pila-pila, ada tenaga kerja, ada tenaga kesejahteraan sosial. Jadi sebenarnya kita banyak. Ada penyuluh saja di seluruh Indonesia itu ada 1041, itu terdiri dari ASN, ada non ASN. Mereka kan ini relawan, mereka ini tidak digaji, dan banyak sekali yang kemarin kita waktu Bintek di Bandung itu, jadi bukan hanya pesertanya dari Bandung, itu waktu Binteknya itu seluruh Indonesia itu mereka itu, apalagi masih menyebar, apalagi alumni menyebar, apalagi relawan menyebar. Jadi telekonferensinya itu ya dari lain ke lain, artinya mengalir ya seluruh Nusantara. Jadi kita untuk jumlahnya itu kita tidak bisa bilang seberapa banyak, artinya sudah menyebar seluruh Indonesia. Dan kita penyuluh sosial kita itu di mana-mana sudah melakukan aksinya, melakukan penyuluh sosial lewat radio-radio lokal, TV-TV lokal, dengan melakukan jaga jarak, tinggal di rumah aja, pakai masker, itu kemana-mana nyanyinya macam-macam. Dan kita ini penyuluh sosial ya, kita memang ada manusia-manusia yang ikhlas. Jadi jumlahnya sudah memang ribuan. Jadi menyebar ke seluruh Indonesia, kalau 33 provinsi itu mereka itu kita memang kita ada namanya keduanya Pusat Penyuluhan Sosial, Puspensos. Itu menyebar ribuan, itu pun mereka ribuan itu mengambil juga mengalirkan juga ilmunya kepada relawan-relawan yang tidak resmi. Jadi untuk menghitungnya banyak sekali, karena banyak sekali orang-orang Indonesia yang ikhlas untuk melakukan aksinya di bidang-bidang penanganan resiko-resiko sosial. Jadi kita ada penyuluh sosial, ada pekerja sosial. Dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 kemarin sudah di launching tahun 2019, itu pekerja sosial punya tantangan. Jadi alumni kita dari perguruan tinggi manapun kita sudah melakukan aksi, kita sudah mengadakan pertemuan-pertemuan apa kerja kita ke depan. Malah kita sudah kerjasama dengan rektor-rektor yang melakukan program studi di bidang prodi kesejahteraan sosial. Olehnya itu malah sekolah menengah kesejahteraan sosial dulu kan ada SMP, kita sudah mengadakan MOU untuk melakukan menyebarluaskan itu para penyuluh, para pekerja sosial di seluruh Indonesia. Olehnya itu kita untuk mendistribusikan berapa banyaknya, saya kira kita tidak bisa menyebutkan berapa banyak daripada. Olehnya itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Saya kira itu. Kemudian tadi yang kedua apa pertanyaan tadi? Kalau di daerah itu gimana, Pak? Iya. Kalau mereka itu sebenarnya di daerah itu mereka menyebar, tapi tetap berkoordinasi dengan dinas-dinas sosial di kabupaten kota maupun provinsi, karena kita itu adalah mitra kita. Jadi Kementerian Sosial dan dinas sosial itu tidak bisa besar tanpa ada mitra. Itu mitra-mitra kita yang punya dana, dan tidak perlu digaji. Mereka itu relawan-relawan murni yang selalu mewajahkan wajahnya untuk menemukan masalah-masalah resiko sosial. Mereka itu adalah bukan karena dia putus sekolah. Ada juga ASN kita yang menjadi penyuluh sosial, relawan-relawan. Jadi bukan karena ini, memang terpanggil hatinya untuk melakukan aksi-aksi kegiatan-kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Inilah yang disebut dengan Kemensos hadir, ada responsif yang dilakukan mitra-mitra kita di daerah. Laras TV1, Pak. Yang pertama pertanyaannya adalah sudah berapa keluarga korban dan juga relawan yang mendapatkan pendampingan dari Kemensos untuk yang pendampingan tenaga pendamping ini ya Pak? Itu sudah berapa banyak hingga saat ini? Terus yang kedua, saat ini kan sedang diberlakukan PSBB Pak, minimalisir sekali orang bertemu tatap muka, sehingga apa sih yang dilakukan oleh tenaga pendamping ini kalau saat ini kita tidak boleh bertatap muka, artinya jalur lain atau via apa mereka bertemu untuk dengan keluarga
untuk yang teknisnya Pak, apakah ketika relawan-relawan ini, para pendamping ini datang ketika ada yang positif, kemudian dia langsung menjemput atau berbincang langsung dengan si keluarga korban tersebut. Nah, apa yang mereka lakukan? Apakah hanya dialog kah? Atau ada hal-hal lain yang dilakukan oleh si relawan pendamping ini? Jadi relawan kita ini ya macam-macam tugasnya tadi. Kan sudah sampaikan lebih awal tadi bahwa mereka itu ikhlas bekerja. Jadi mereka ini sekarang di era nggak boleh kita kemana-mana, mereka pakai itu tadi, pakai teknologi IT dengan daring, ya. Itu mereka pakai fasilitas-fasilitas yang ada, mungkin HP atau laptop. Jadi mereka itu kalau ada yang korban, ya dua hal yang dia lakukan, dia mendatangi atau dia mengadakan penyambungan lagi estafet. Tolong, itu ada saudara kita di desa kelurahan ini, penyuluhnya kita. Jadi kita itu ada istilahnya rekrutmen lewat grup-grup kepada mereka. Jadi tidak mesti mereka datang, tapi mereka menyampaikan bahwa ada si korban di daerah misalnya Jakarta Selatan, daerah Ciputat. Nah, yang dekat-dekat di sana itu jadi begitu kerjanya secara estafet. Artinya kemudian dia istilahnya bukan pemerintah, tetapi kerjasama yang baik. Ada kolaborasi yang baik, ada sinergitas yang baik dari pendamping-pendamping kita, penyuluh kita, peksos kita, tenaga-tenaga kita. Karena kita di Kemensos itu banyak sekali relawan-relawan kita. Ada Taruna Siaga Bencana Tagana, itu juga relawan. Ada yang namanya TKSK, Tenaga Sukarela Kecamatan. Ada juga satu kecamatan satu orang. Ada juga namanya Tenaga Pelopor Perdamaian. Ada juga namanya Sakti Peksos. Jadi pilar-pilar kita itu banyak sekali. Jadi mereka itu sebenarnya tidak mesti datang. Jadi cukup dengan menginformasikan. Inilah perlunya kita ada itu tadi, kayak komunikasi, informasi dan edukasi. Mereka dibekali dengan modul-modul yang ada. Ini Kepala Pusdiklat ini yang ada di belakang Pak Mulia Joni ini memberikan dan membuat modul-modul, panduan-panduan, juknis-juknis dan duklat-duklat untuk diperpegangi pada relawan-relawan kita yang bekerja di lapangan. Jadi mereka tidak asal berbuat, tetapi dibekali dengan ilmu yang ada. Kita vintage lah, kita bekali dengan referensi melalui tadi modul-modul dan lain sebagainya. Nah, seperti kemarin kita juga kerjasama dengan orang yang ahli. Pujiono Center kemarin yang dari Sleman, kita vintage itu para relawan-relawan kemarin itu pada garda terdepan dengan COVID-19 ini. Kita bekerjasama dengan ahlinya. Pujiono Center itu ahli di bidang penyakit menular dan ahli di bidang IT yang berkenaan dengan bencana-bencana. Olehnya itu di Kemensos itu betul-betul melakukan tugas-tugas atau tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat sebenarnya. Namun kadang-kadang masyarakat belum tersampaikan info yang kita lakukan. Olehnya itu kami dari Badiklit Pensos, salah satu ke-1 di Kemensos dalam hal ini adalah pendukung untuk layanan dukungan psikososial, komunikasi, informasi, edukasi, pembuatan infografis dan poster-poster meme. Olehnya itu, kami tidak membicarakan masalah berapa besarnya, berapa jumlah yang dibantu, kapan cairnya. Itu ada nanti Ditjen atau ke-1 yang akan menjelaskan. Mungkin Ditjen pemberdayaan masyarakat PFM ya, ada Ditjen Linjam, Perlindungan dan Jaminan Sosial. Saya kira Pak Menteri juga sudah lebih awal menyampaikan sebelum pendistribusian bantuan-bantuan sementara sembako sementara ini, Pak Menteri sudah video call dengan para gubernur, para bupati, wali kota dan sudah menyampaikan bahwa beri keleluasaan kepada Pemda untuk mendata manakala data itu tidak valid. Saya kira itu yang dikhawatirkan tadi itu ya. Seperti itu tadi, jangan sampai bantuan itu numpuk dalam satu kepala keluarga dari beberapa kementerian lembaga. Jadi seperti itu kerjanya dengan daripada penyuluh kita, peksos kita, pilar-pilar kita, tenaga kesejahteraan sosial kita dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu. Jumlah tadi Pak, sudah berapa jumlah keluarga korban dan tenaga medis yang didatangi oleh relawan pendamping? Ya, kita sebagai Kiai ya, belum mendapatkan info berapa jumlahnya. Yang mungkin saya kira kalau Biro Humas nanti akan menyampaikan itu, karena dia lebih updating tentang jumlah itu. Gimana? Perkiraan kita tidak bisa menduga-duga. Ya, jangan sampai kita ngomong salah tapi benar atau salah.
Kalau kita tidak punya referensi yang tepat dan jelas, kita tidak bisa menyampaikan, karena kita ini masyarakat kita harus menerimanya dengan baik. Jangan sampai itu menjadi hoax, jangan informasi itu tidak benar. Ya, kita sekarang harus ngomong yang valid dan jelas. Mungkin penegasan sama sekali itu contoh Pak. Tadi itu yang salah satu dokter yang menangani Pak Budi yang informasinya meninggal Pak, itu salah satu menjadi sasaran dari program ini kan seperti apa Pak? Sudah kan atau belum? Jadi info sebenarnya itu, kita belum juga perjelas valid enggak itu, bahwa Budi Karya itu Menteri Perhubungan, dokternya meninggal. Tapi di media-media sosial kan beredar. Kita harus cek and recheck kebenarannya, jangan sampai itu hoax. Iya, jangan kita langsung menyatu, karena tidak ada data yang maksimal, tidak ada data yang valid. Olehnya itu kan berita yang bisa kita dengar info bahwa bahayanya tim medis itu, bukan bahaya ya, artinya tim medis itu perlu pendampingan, jangan sampai melakukan tugas dan fungsinya tidak melalui protokol daripada kesehatan itu sendiri. Jadi untuk benar tidaknya ini kita cek lagi, kita dicek lagi. Ya, ranahnya kita itu recheck and recheck, jangan sampai kita info ini menjadi hoax. Dan kita itu terus terang jangan sampai kita menyebarkan berita-berita yang tidak benar atau bohong. Tim psikologi sudah mencari datanya seperti apa sampai? Kalau tim psikologi kita itu tidak mencari data Pak, tapi pendampingan. Jadi tim kita dari Peksos profesional itu tidak sama sekali itu mencari data, kecuali dibutuhkan baru dia menyampaikan. Tapi tugas pokoknya itu adalah pendampingan, menguatkan, jangan sampai mereka galau, jangan sampai mereka stres menghadapi kenyataan takdir yang sebenarnya manusia itu takdir yang terjadi. Kadang-kadang kita lupa jati diri kita bahwa ini takdir yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita menasihati orang, tetapi kadang-kadang kita juga ketika kena takdir atau bencana lupa akan takdir itu, lupa akan nasihat kita itu sendiri. Jadi para pendamping-pendamping kita, relawan kita itu sebenarnya mendatangi sebelum terjadi, sedang terjadi maupun pemulihan-pemulihannya. Tapi untuk datanya, data itu ada di Pusdatin, ada di Linjamsos, ada di PFM. Saya kira itu. Cukup ya. Saya kira saya akan mengucapkan terima kasih pada saudara-saudara daripada media sosial, media elektronik. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih.